lagi bersama kita di ibadah di HMPT GPIB Bukit Sion. Apakah teman-teman masih ingat yel-yel kita? Jika ingat, mari kita lakukan bersama. Apa kabar Pekat PT Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes, yes, yes. Teman-teman, kita berdiri. Mari kita menyanyikan Mars Pekat PT. Mari kita menyanyi lagi. Hati yang gembira adalah obat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat yang Engkau sudah beri dari kemarin sampai sekarang untuk selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami pada hari ini. Sekarang kami ingin melakukan ibadah. Berkati juga kelalaian kami. Amin. Sebelum kita ke pembacaan firman, mari kita menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Shalom adik-adik dan kakak layan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Pada saat ini kami adik-adik Persekutuan Teruna GPIB Bukit Sion bersama kakak layan akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami
dimampukan dan kami boleh mengerti dan memahami akan maksud firman Tuhan dan memberlakukannya itu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak teruna Kristen. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik dan kakak layan dipersilakan duduk. Adik-adik dan kakak layan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menghormati firman Tuhan, jika memungkinkan, mari kita berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Kanela ulangi lagi ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, yang menyatakan, Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik dan kakak layan dipersilakan duduk. Halo adik-adik dan kakak layan yang terkasih. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga semua tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan ya. Dan tentunya masih semangat untuk kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan. Adik-adik dan kakak-kakak layan yang terkasih, tema bacaan Alkitab kita di minggu pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Teruna GPIB, yaitu memberitakan Injil secara kreatif. Kakak ulangi lagi ya, memberitakan Injil secara kreatif. Nah adik-adik, sebelumnya Kanela mau bertanya, kira-kira adik-adik ada yang tahu arti dari Injil? Ayo, pasti ada yang masih ingat ya dengan jawaban arti dari Injil ini. Dan tentunya Injil ini juga pernah disampaikan di dalam pelajaran agama di sekolah atau di ibadah teruna, juga ibadah-ibadah yang ada di gereja. Baiklah adik-adik, Kak Nela akan bantu jawab. Arti dari Injil adalah kabar baik. Injil adalah kabar baik tentang keselamatan bagi umat manusia
melalui karya keselamatan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, supaya umat yang berdosa bisa diselamatkan dan bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, adik-adik, kitab Kisah Para Rasul merupakan kisah tentang gereja atau persekutuan orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Kitab Kisah Para Rasul ini diyakini ditulis oleh Dr. Lukas sekitar tahun 85 sampai 95 Masehi. Berarti sudah lama sekali ya adik-adik. Nah, tujuan utama penulisan kitab Kisah Para Rasul ini adalah untuk mengisahkan proses perjalanan para pengikut Tuhan Yesus di bawah pimpinan Roh Kudus dalam menyebarkan kabar baik tentang teladan Tuhan Yesus, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bermula dari peristiwa Pentakosta, ya, kalau adik-adik masih ingat, yaitu kehadiran Allah dalam Roh Kudus dalam bentuk tidak api yang memenuhi hidup persekutuan orang percaya pada saat itu. Maka terjadilah pergerakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Injil atau kabar baik ini diwartakan bukan hanya dalam komunitas bangsa Yahudi di Yerusalem saja, tetapi juga bagi masyarakat di wilayah Kekaisaran Romawi yang pada saat itu adik-adik berasal dari bangsa dan berada di tengah berbagai tekanan, hambatan, dan tantangan. Firman Tuhan di dalam ayat yang pertama dan kedua dikisahkan tentang Rasul Paulus yang sedang berbicara kepada orang Yahudi yang berada di perantauan atau di luar kota Yerusalem. Dan pada saat itu mereka ternyata terbiasa berbicara dalam bahasa Yunani, adik-adik. Sehingga ketika Rasul Paulus secara tidak terduga, tidak disangka-sangka, menyapa dengan memakai logat bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Ibrani. Dan pada saat itu, dengan menggunakan bahasa logat sendiri, mereka merasa tenang. Pendekatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini merupakan salah satu cara pendekatan dan komunikasi yang baik. Ya adik-adik, Rasul Paulus sangat paham sekali dengan para pendengar-pendengar yang sedang dihadapinya pada saat itu, yaitu ketika Rasul Paulus berkhotbah ya di hadapan orang banyak. Dengan penuh keberanian, kreativitas yang tinggi, serta kemandirian, karena Rasul Paulus menyampaikan khotbah hanya sendirian, Paulus itu melakukannya dengan semata-mata agar Injil atau kabar baik tentang Tuhan Yesus yang sangat mengasihi manusia dan dunia ini dapat tersampaikan dengan benar dan baik. Oleh karena itu, Paulus berusaha keras agar dapat menyampaikan dengan tetap tenang, sabar, penuh penguasaan diri, dan kreatif. Lalu pada ayat yang ketiga, dengan tegas Rasul Paulus menjelaskan identitas atau status atau keberadaan dirinya sebagai orang Yahudi, sehingga dia sangat memahami tentang kepercayaan bangsa Yahudi. Sekalipun Rasul Paulus dilahirkan di Tarsus, sebuah kota
kecil tetapi dibesarkan di kota Yerusalem dan belajar di bawah bimbingan Gamaliel, yaitu seorang guru atau rabi yang terkemuka pada saat itu. Jadi Rasul Paulus, adik-adik, pernah belajar juga ya, dan ada yang membimbingnya, yaitu seorang rabi yang bernama Gamaliel. Dan pada saat itu Rasul Paulus ketika menerima pendidikan dari Gamaliel, seorang rabi, yang dipelajarinya adalah tentang hukum nenek moyang bangsa Yahudi. Sehingga Rasul Paulus bertumbuh menjadi pribadi yang sangat giat bekerja bagi Allah seperti para pendengarnya orang Yahudi. Setelah Rasul Paulus menjelaskan identitas dirinya dalam ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima, Rasul Paulus berusaha meraih simpati orang-orang Yahudi dengan mengingatkan mereka bahwa selaku orang yang giat bekerja bagi Allah, dirinya termasuk ke dalam kelompok orang yang gigih menganiaya para pengikut Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, seperti yang ada diketahui dalam Alkitab, sebelum Rasul Paulus menjadi pengikut Tuhan Yesus, Rasul Paulus mempunyai nama Saulus ya. Dan sebelum dia menjadi pengikut Tuhan Yesus, Rasul Paulus ini termasuk kelompok orang-orang Yahudi yang selalu mengejar-ngejar para pengikut Tuhan Yesus untuk dibunuh ya adik-adik, karena mereka tidak senang dengan ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus juga menekankan kepada para imam besar Yahudi ataupun majelis tua-tua Yahudi agar dapat mendukung kesaksiannya tersebut. Sedangkan Rasul Paulus sendiri tahu ya adik-adik bahwa untuk menyampaikannya itu kepada para imam besar ataupun majelis tua-tua Yahudi tentunya tidak gampang ya, karena pengajaran dari penganut Yahudi dan pengajaran dari Tuhan Yesus kepada murid-murid dan pengikutnya itu sangat bertolak belakang ya adik-adik. Nah, disitulah tantangan dan cobaan dan rintangan dihadapi oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu akan menyertai dan menolong, dan Tuhan Yesus juga akan membimbing melalui Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, agar pekabaran Injil yang disampaikan oleh murid-murid dan pengikut Tuhan Yesus bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus terus berkarya, memanggil dan mengutus dan memperlengkapi, serta memampukan setiap kita umat manusia di dalam berbagai situasi dan kondisi. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik yang ingin memberitakan Injil secara kreatif? Nah, pastinya adik-adik berpikir, kan tugas memberitakan Injil itu ada pendeta, ada majelis, ada kakak layan yang selalu menyampaikan melalui khotbah. Nah, bagaimana kalau dengan adik-adik?
Tentunya yang dimaksudkan firman Tuhan di sini adalah adik-adik bisa belajar Alkitab dengan baik, menghafal ayat-ayat Alkitab misalnya. Dengan cara seperti itu, adik-adik sudah melakukan firman Tuhan dengan baik. Dan kalau secara kreatif di sini mungkin Kanela bisa sampaikan bahwa ada caranya supaya kita bisa kreatif dalam memberitakan Injil. Dengan kemajuan internet yang canggih sampai saat ini, adik-adik tentunya tidak asing lagi dengan internet, penggunaan laptop ataupun gadget, HP. Ya adik-adik, mungkin yang selama ini adik-adik lakukan adalah menggunakan HP untuk bersosial media, tetapi melalui gadget atau HP kita juga bisa memberitakan Injil secara kreatif. Contohnya mungkin yang bisa Kanela sampaikan yaitu melalui aplikasi WhatsApp atau SMS atau aplikasi pesan di Facebook atau di Instagram. Adik-adik bisa menggunakannya untuk mengirim ayat-ayat Alkitab kepada teman-teman atau saudara-saudara yang sakit ya, teman yang berulang tahun. Tinggal adik-adik sesuaikan ayat-ayatnya dengan kondisi teman kalian yang akan kalian kirimkan pesan. Nah, dengan adik-adik melakukan hal tersebut, adik-adik sudah melakukan yang namanya memberitakan Injil secara kreatif. Dan di era digital seperti ini, kita sebagai umat yang percaya, anak-anak teruna Kristen, Tuhan mau kita selalu menjadi pewarta-pewarta Injil yang kreatif. Kita tidak hanya fokus dengan HP atau dengan kehidupan duniawi kita, tetapi kita ingat ada Tuhan yang selalu menolong kita dan Tuhan yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita, dan juga Roh Kudus yang selalu memampukan kita di dalam setiap kita menghadapi cobaan, tantangan, dan rintangan. Kita selalu mohon kepada Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan agar Tuhan Yesus selalu menolong kita. Dan adik-adik juga belajar memikirkan atau melakukan berbagai cara kreatif untuk memberitakan Injil tentang Allah yang mengasihi, mendamaikan dunia di dalam Yesus Kristus. Dan Alkitab yang kita pakai untuk kita beribadah kepada Tuhan, dan ketika kita bangun pagi hari bersaat teduh ataupun sebelum kita tidur di malam hari, jangan lupa adik-adik, kita selalu menyempatkan diri untuk kita membaca Alkitab, dan dengan pertolongan Tuhan kita bisa memahami dan mengerti akan maksud Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus.
Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih karena kami diberi kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, para pendeta di gereja kami, para majelis dari sektor 1 sampai 11, karyawan kantor, kakak layan, dan semua berkat yang ada di GPIB Bukit Sion ini. Kiranya Engkau Bapa memberkati mereka dan menjaga mereka dalam setiap kehidupan mereka. Berilah kami petunjuk untuk memasuki jalan kebenaran-Mu ya Allah Bapa. Allah Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, Oma Opa yang sedang sakit. Sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkati obat-obat yang mereka minum agar mereka bisa sembuh hanya dari mujizat-Mu. Berkati juga teman-teman kami, saudara-saudara kami, kakak layan, orang tua, Oma Opa yang sedang berulang tahun di minggu ini. Beri mereka semua kesehatan dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, anak Bapak Duda, Ibu Janda. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami mau berdoa juga untuk Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat tinggi negara sampai ke aparat yang terrendah. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Jaga selalu negara kami, jauhkan dari rasa membenci sehingga negara kami aman dan tentram. Inilah doa kami dan permohonan kami ya Allah Bapa, dengarkanlah seruan kami yang kami alaskan di dalam nama Bapa yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan teman-teman bisa dimasukkan ke dalam amplop, dan di amplop tersebut dituliskan persembahan PT, nama, tanggal, dan sektor. Kemudian persembahan akan dijemput oleh kakak layan di sektor masing-masing, atau dititipkan ke orang tua untuk disektorkan ke kantor gereja. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, dan juga tolong terimalah persembahan yang kami beri. Semoga bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Amin. Para adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadahnya di minggu pagi ini, tanggal 3 Oktober 2021 dalam ibadah di HMPT Bukit Sion, Balikpapan. Nah adik-adik, adapun penyampaian yang akan kakak sampaikan kepada adik-adik. Pertama, tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kita masih diberi kesehatan ya, dan nafas kehidupan. Tentunya seperti itu yang kita harapkan. Dan kakak mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Kak Nela Labiri yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Tentunya berkat Tuhan selalu mengalir bagi kehidupan keluarga Kak Nela ya. Terima kasih Kak Nela atas firman-Nya di minggu pagi hari ini. Kakak juga mengucapkan terima kasih kepada adik Joshua sebagai liturgos, dan berkati buat adik Joshua di dalam pendidikannya ya, yang sementara di dalam mengikuti ulangan ini.
Tuhan berkati juga kepada adik-adik yang membawakan doa syafaat. Tuhan berkati dan selalu tetap sehat dan tetap semangat ya di dalam mengikuti ibadah IMPT di minggu-minggu berikutnya ya. Tak lupa Kak Kris juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman multimedia yang selalu senantiasa meluangkan waktu untuk membantu agar terlaksananya ibadah IMPT ini melalui rekaman. Terima kasih ya teman-teman dari multimedia. Tuhan memberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan saat ini Kak Kris juga mau menyampaikan tentang prokes yang kita masih di dalam PPKM level 4 adik-adik. Untuk itu kakak menyarankan agar adik-adik bila mana itu terpaksa harus keluar rumah karena sesuatu dan lain hal itu urgent atau penting, kakak mengingatkan jangan lupa masker ya, pakai maskernya kalau perlu double, karena adik-adik mungkin naik kendaraan ya, naik sepeda motor, dipanggil. Jadi kalau boleh double maskernya. Kemudian juga setelah melakukan kegiatan pulang ke rumah jangan lupa cuci tangan ya kan. Baju yang dipakai juga langsung direndam dengan sabun cuci ya, sabun cuci baju tentunya, dan kemudian mandi ya. Itu yang bisa kakak sampaikan kepada adik-adik semua. Selalu menjaga kesehatan, dan kita akan kembali di minggu depan dalam suatu rangkaian ibadah IMPT lagi. Terima kasih atas adik-adik semua yang boleh ikut ambil bagian di ibadah hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik dan kakak-kakak layan yang terkasih, sebelum kita mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan di dalam Gita Bakti nomor 50, baitnya yang pertama, perubahan ajaib. Adik-adik dan kakak-kakak layan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa untuk menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, yang kami sapa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menaikkan ungkapan syukur limpah terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami dan di dalam ibadah hari ini, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Tuhan Yesus sudah boleh memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan ya Tuhan. Kiranya kami sebagai anak-anak teruna Kristen boleh menyatakan diri untuk bersedia mewartakan Injil secara kreatif. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kita, menyertai adik-adik dan kakak-kakak layan dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.